Di video kali ini kita akan mereview salah satu produk baru dari BMW Motorrad Indonesia. Sebenarnya bisa dibilang sebagai second choice karena di November tahun kemarin mereka sudah meluncurkan BMW R18 First Edition dan ini adalah BMW R18 Classic yang siap menggoda kaum om-om sultan di Indonesia. Karena kenapa? Harganya dijual 1.069 juta off the road atau yang perkiraan harga on the roadnya di kisaran 1,2 miliar. Bersama gue Bangga Jaya Putra, sekarang kita akan bedah motor ini. Secara keseluruhan, motor ini memang mengambil basis desain dari BMW R18 First Edition, di mana untuk pengembangannya diambil dari BMW R5 yang pernah diproduksi di tahun 1963 sampai 1964. Kita akan bedah detail satu persatu dari motor ini. Pertama kita akan bedah dari depan dulu. Teman-teman bisa lihat dari depan memang motor ini mengincar atau menggait ya para pengendara yang suka touring. Perbedaannya dengan BMW R18 First Edition ada di bagian depan khususnya teman-teman. Kayak di lampu depannya nih, memang lampu depannya masih sama dengan BMW R18 yang pertama, cuma sekarang ditambahin semacam fog lamp ya di kiri kanannya. Terus juga untuk penempatan lampu sennya dipindah ke bawah. Yang pertama kan di atas ini ya. Sekarang disatuin di bagian sini nih. Meski tampilan lampunya itu terbilang klasik ya, tapi untuk teknologi sudah terbilang modern teman-teman karena sudah mengusung full LED baik di lampu headlampnya, terus juga di bagian fog lamp kiri kanannya, dan juga di bagian lampu sennya. Terus kita akan bahas untuk suspensinya. Suspensinya menggunakan jenis teleskopik yang punya desain old school banget teman-teman, dimana sudut kemiringannya bisa dilihat ya, cukup miring, cukup rebah. Terus juga untuk panjang travelnya di 120 mm. Ditambahin semacam cover nih, yang dimensinya cukup besar ya. Jadi memang kelihatan motor ini klasik banget. Kemudian untuk rodanya berbeda dengan varian R18 First Edition karena di tampilan klasik ini dia menggunakan ring 16 depan dan belakang sama dan juga sudah menggunakan velg jari-jari teman-teman di bagian depan dan belakangnya. Lalu di roda ini juga dikawal dengan sistem pengereman ganda ya kiri kanannya, di mana nih kaliper kiri kanannya cukup besar. Yang satu kalipernya punya 4 piston atau yang artinya untuk pengereman depan dikawal 8 piston sekaligus teman-teman. Dan untuk pengereman sudah mengusung fitur ABS yang disebut BMW sebagai ABS integral. Karena ini adalah varian R18 Classic untuk pengguna atau pencinta motor touring ya. Ini ada ditambahin semacam windscreen cukup besar. Jadi fungsinya ketika teman-teman lagi touring jauh gitu ya, ini bisa mengcover area dada dari terpaan angin. Kalau dilihat untuk tampilan depan memang klasik banget, pure klasik ya. Apalagi ditambahin semacam ini nih detail-detail chrome cukup banyak, mulai dari list frame-nya, list fog lamp-nya, terus juga spion, master remnya kiri kanan tuh udah full chrome juga sampai dengan stang dan handle rem dan handle kopling. Motor ini dibangun dengan filosofi clean and there is no clutter, yang artinya bersih dan nggak kelihatan berantakan ya. Saya lihat emang teman-teman untuk bagian samping ini emang nggak banyak macam-macam, tapi kalau udah ngelihat bagian jantung mekanisnya yang bikin deg-degan kan, lihat bisa lihat kiri kanannya besar. Nanti kita akan bahas secara detail untuk area mesinnya. Untuk bagian samping ini bisa lihat emang tampilannya mengincar motor yang cruiser banget ya. Bisa lihat untuk tinggi joknya juga nggak terlalu tinggi, dia hanya 710 mm. Tapi memang lebih tinggi dibandingkan varian R18 yang First Edition, itu 610 mm untuk bagian joknya. Untuk tinggi badan orang Asia atau Indonesia tuh kayaknya masih cukup kejangkau ya. Kira-kira 160 sampai 170 cm di motor ini masih bisa kejangkau banget. Teman-teman bisa lihat ya, dari depan sampai belakang, dari samping, ini motor emang punya dimensi yang panjang banget. Dia punya panjang sekitar 2400 mm dan wheelbase-nya 1700 mm-an. Jadi ketika teman-teman pengen mundurin gitu ya di parkiran atau belok di putaran, ini cukup merepotkan. Terus juga untuk beratnya cukup besar, sangat besar malah, sangat berat, sekitar 365 kg. Jadi ketika teman-teman naik motor ini, walaupun tadi gue bilang ya jangkauannya cukup enak gitu ke tanah, tapi harus hati-hati karena bobotnya cukup berat, 365 kg. Nah, perbedaan dengan varian R18 First Edition, kalau R18 Classic sudah include dengan
sideback atau saddleback ya. Jadi motornya jadi kelihatan lebih besar gitu. Dan ini berguna banget ketika teman-teman pengen touring jauh gitu ya, misalkan lintas pulau, lintas negara. Nah ini teman-teman ketika lagi touring bisa naruh barang-barang bawaan di bagian saddleback kiri atau kanannya. Memang cuman untuk saddlebacknya nggak pakai bahan bodi besi atau plastik ya, dia masih pakai leather gitu, kulit. Cuman leathernya cukup premium, sepertinya memang kulit asli ya. Dan juga ada beberapa pemanis nih kayak beltnya di samping kiri kanannya. Sektor yang paling menarik ada di bagian bawah tangki ini teman-teman. Bisa lihat nih mesinnya sangat besar menjalar ke kiri dan kanannya ke samping gitu ya. Mesin ini sebenarnya masih sama dengan BMW R90 atau enggak BMW R1250 GS. Cuman perbedaannya ini pakai mesin terbesar boxer yang pernah dibuat BMW hingga saat ini. Karena mesin boxer sudah pasti konstruksinya 2 silinder. Dan motor ini masih mengusung pendingin udara, tapi sudah ada oil cooler untuk membantu pendistribusian oli ketika motor ini dijalankan ya. Lalu juga untuk tenaga maksimalnya 91 daya kuda pada putaran mesin 4.750 rpm dan torsinya teman-teman badak banget 158 Nm sejak putaran mesin 3.000 rpm. Jadi teman-teman bisa bayangin motor dengan sebesar ini, kapasitas mesin ini pasti sangat buas ketika kita buka sedikit aja throttle gasnya. Lalu karena memang tadi gue bilang desain motor ini mengambil desain dari BMW R5, motor heritage-nya di 1963. Untuk sasis pun juga sama teman-teman, dia masih pakai konstruksi double loop frame. Dimana nih untuk sasisnya mengekspos banget nih area mesin dan juga semakin meningkatkan nilai klasik dari motor R18 yang varian klasik ini. Tadi depan udah, samping udah, sekarang kita akan lihat mundur ke bagian belakangnya. Teman-teman, bisa lihat nih untuk bagian belakangnya lebih kelihatan padat ya. Tadi gue bilang karena ada saddleback-nya nih kiri dan kanan. Dan yang paling menarik di BMW R18 di pertama dan varian kedua juga untuk lampunya ini menyatu dengan lampu sen teman-teman. Ini sama seperti di BMW S1000XR ataupun di BMW F900 ya, dimana untuk lampu stop lampnya, lampu malam dan lampu sen ini menjadi satu kesatuan. Jadi ketika teman-teman lagi geser saklar ke kiri atau kanan dan kita pencet rem, ini akan nyala secara berbarengan. Jadi udah nggak ada nih lampu stop lamp yang nempel di sini, jadi udah nyatu aja. Perbedaan lain dengan varian R18 First Edition ada di bagian jok teman-teman. Kalau yang di R18 kan dia single seater ya. Nah ini ada passenger seatnya nih. Jadi bisa mendukung ketika teman-teman lagi touring bawa istri atau bawa pacar nih bisa duduk di bagian jok sini. Meski tampilannya terbilang klasik banget, cuma untuk teknologi BMW nggak mau main-main teman-teman. Contohnya nih, seperti motor ini meski tampilan klasik sudah dibenamkan fitur kunci keyless. Cuman bedanya dengan varian BMW yang lain, ketika kita pengen kunci stang dan buka tangki memang harus pakai anak kuncinya nih di bagian balik sini ya. Tapi untuk nyalain mesin tinggal deketin motor aja dan bisa nyalain motor ini. Sekarang kita akan lihat bagaimana tampilan dari panel instrumen BMW R18 Classic. Sekarang kita lihat. Untuk secara keseluruhan memang desainnya masih sama dengan R18 First Edition ya teman-teman. Dimana cuma ada bulatan aja nih satu panel gini, cuma terbagi atas analog dan digital. Untuk analognya ini ada keterangan speedometer, lalu di bagian bawah sini digital beberapa informasi seperti average konsumsi bahan bakar, lalu juga pengingat servis. Dan motor ini juga sudah dibenamkan fitur power mode teman-teman atau riding berkendara ya. Dia ada 3 pilihan. Pertama ada rain, terus juga roll dan rock. Jadi ketika teman-teman pakai fitur riding mode rain, ini untuk tenaga pasti akan dibatasi dan traction control akan diperbesar. Kemudian untuk bagian roll ini ada di tengah-tengah teman-teman. Kemudian untuk rock sama seperti di motor sport itu seperti fitur sport lah, atau enggak di motor BMW yang lain itu dynamic. Jadi semua tenaga dan traction control itu akan dimaksimalkan. Lalu juga untuk motor ini berbeda dengan varian R18 yang First Edition, sudah dikasih fitur yang namanya traction control teman-teman. Sekarang kita akan lihat untuk bagian panel saklar kiri kanannya. Di sini seperti biasa teman-teman, ini tadi gue bilang karena dia keyless, kita harus pencet di sini untuk tombol starternya. Ini ada stop engine dan cut off-nya. Stangnya memang agak-agak lebar dan tinggi gitu ya, karena memang sesuai dengan desain atau tampilannya motor touring. Lalu di kirinya ada berbagai macam tombol, teman-teman bisa atur nih dari fitur berkendaranya sampai dengan informasi di panel instrumen. Dan yang nggak kalah dari motor ini berbeda dengan varian R18 adalah fitur cruise control nih.
ada di bagian sini nih teman-teman. Jadi ketika kita touring jauh, nggak usah manteng gas, motor akan jalan secara otomatis mirip-mirip cruise control di mobil lah teman-teman. Dan salah satu fitur yang menarik di BMW R18 adalah Reverse Assistant. Fitur ini memungkinkan motor mundur secara otomatis tanpa perlu repot mendorong motor. Tentu tujuan fitur ini adalah untuk memudahkan pemiliknya, mengingat motor ini punya bobot sangat berat, mencapai 365 kg. Jadi caranya adalah dengan menarik tuas yang ada di bagian cover bawah jok sebelah kiri. Ketika ingin mundur, cukup pindahkan tuasnya dan akan muncul indikator huruf R di panel instrumen. Tapi syaratnya motor harus dalam keadaan statis tidak berjalan. Kemudian tekan tombol starter dan motor akan mundur secara perlahan. Untuk memberhentikannya cukup mudah, lepas saja tombol starternya. Jadi segitu dulu teman-teman video review dan first impression dari BMW R18 Classic. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like, subscribe jika belum, dan sampaikan komentarmu soal motor ini di kolom komentar. Gue Baget Jaya Putra cabut. Bye-bye.